Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Setda Papua Barat terus melakukan berbagai macam sosialisasi Undang-Undang Otsus Jilid 2. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, ada yang melakukan tatap muka maupun dialog khusus di media elektronik. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi otonomi khusus di tanah Papua, dalam hal ini khususnya di Papua Barat. Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana percepatan pembangunan di berbagai sektor. Antara lain, sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan, ekonomi kerakyatan, dan lainnya. Adapun kegiatan sosialisasi sudah dilakukan sejak tahun 2022. Akan menyasar hingga ke seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang belum lama ini terbentuk. Sehingga diharapkan adanya sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan yang mampu mengembangkan potensi daerah sebagai jawaban permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kabupaten Manokwari kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Biro Administrasi Pelaksana Otonomi untuk pemerintah Kabupaten Manokwari terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 dan 107 Tahun 2021. Kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan ini lebih pada peningkatan dan mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi serta program unggulan pemerintah daerah. Mengingat perangkat daerah memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. Kabupaten Manokwari dengan segala tantangannya menuntut perangkat daerah untuk lebih kreatif dan inovatif. Apalagi saat ini pemerintah daerah dituntut membangun kapasitas kemandirian, daya saing, membangun secara menyeluruh dengan pengembangan sistem inovasi secara berkesinambungan. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan dan pengelolaan pengawasan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Sebagaimana kita ketahui bersama, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuatu hal yang sangat penting sebagai acuan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi perangkat daerah janganlah terjebak dengan tupoksi semata. Harus bisa mengembangkannya dengan kreativitas yang sejalan dengan dokumen induk perencanaan daerah, yakni RPJMD. Adanya sinkronisasi dan sinergitas antar program pembangunan yang diharapkan dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat di daerah setiap tahunnya. Untuk itu, melalui forum sosialisasi agar seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan serius, karena Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan lebih detail terkait dengan hal-hal penting untuk diaplikasikan pada perangkat daerah masing-masing. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat daun itu akan berakhir. Nah, dengan itu maka ini ruang di mana dimungkinkan akan dilakukan adanya revisi terhadap Undang-Undang Otsus Nomor 21 nomor
21 tahun 2001. Nah, sehingga dalam kebutuhan waktu itu Provinsi Papua itu dia mau bertahan dengan Otsus Plus. Lalu dalam komunikasi kami pemerintah Provinsi Papua Barat terutama, kami bersepakat dengan teman-teman Papua, kamu jalan dengan versi Otsus Plus, tapi kami jalan dengan versi revisi terbatas. Nah, karena itu maka di Provinsi Papua saya bilang begini, ini produknya Provinsi Papua Barat. Seluruhnya di pikiran Provinsi Papua Barat. Nah, soal nanti Papua dia ada masukan itu hanya di SMA dan SMK. Itu ceritanya. Nah, sehingga akhirnya setelah evaluasi yang panjang bahwa 20 tahun yang lalu itu Otsus kenapa tidak jalan? Tidak jalan, pertama kita birokrasinya kan selalu bilang, nah mana aturan turunan, peraturan pemerintahnya tidak ada. Padahal dalam penegasan undang-undang Otsus yang pertama itu dia bilang nanti itu dalam bentuk perdasi dan perdasi. Tetapi dalam praktik itu tidak. Hanya satu peraturan pemerintah, yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2004 tentang MRP. Nah, begitu ini terlaksana, banyak hal yang kita mengalami kesulitan. Lalu dievaluasi sehingga waktu proses pembentukan kami tim di Provinsi Papua Barat, kita mengusulkan yang tadinya pemerintah pusat dia punya kepentingan uang berakhir jadi harus diperpanjang. Lalu kita pemerintah daerah Papua Barat terutama dengan DPR dan MRP, nah kita sepakat kita usul tambah itu satu, itu tentang kewenangan dari pasal 4 itu harus diuraikan secara detail supaya memudahkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, itulah maka kewenangan itu pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2001, maka lahirlah peraturan pemerintah ini 106. Itu dia bercerita. Lalu pasal 34 tentang uang Otsus tadi, pemerintah menilai bahwa ada keluhan masyarakat bahwa uang Otsus tidak sampai pada tempat sasaran. Terus para bupati wali kota dalam kesempatan rapat-rapat dengan pemerintah mengatakan bahwa uang Otsus itu tidak sampai ke mereka kabupaten. Lalu maka pemerintah semakin mempertegas sehingga uang Otsus periode lalu itu kita bagi-bagi saja tanpa ada peraturan. Perdasus pun tidak ada. Nah, Perdasus itu baru ada di tahun 2019 setelah Biro Otsus itu dia ada bersama dengan Bapeda itu ada bidang perencanaan. Lalu kita mulai untuk mendorong harus ada Perdasus tentang pengelolaan pedoman pembagian dan pengelolaan dana otonomi khusus. Itu yang baru-baru tadi Pak Bupati singgung ada dana prospek. Itu dana prospek itu dana kebijakan. Karena masyarakat mengatakan uang Otsus kita tidak tahu. Nah, padahal itu uang Otsus itu kan dikasih oleh bupati wali kota, baru nanti dia menggunakan dengan kewenangannya. Nah, akhirnya gubernur membagikan dengan dana prospek di tahun 2018 atau 19 dan 20 itu. Dan dengan peraturan ini tidak ada lagi kewenangan gubernur untuk bagi-bagi uang. Ini pemerintah pusat langsung bagi. Nah, untuk itu sedikit saya cerita gambaran. Maka sebetulnya saya tidak banyak hal yang mau dibicarakan. Nanti Bapak Ibu, yang penting itu Bapak Ibu pimpinan OPD memiliki buku ini, tolong baca. Kalau tidak baca, mohon maaf, nanti tidak paham. Karena apa? Seluruh kewenangan daerah sudah diatur di sini. Seperti contoh, dua dinas pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas utama, harus hadir. Kalau dinas pendidikan ada, kesehatan, ya, mana? Dua dinas ini penting. Karena apa? Separuh dari dana Otsus itu ada di dua dinas ini. Jadi kalau dua dinas ini tidak paham, minta maaf nanti mempersulit diri sendiri dari sisi proses perencanaan. Nah, itu yang terima kasih karena dua dinas yang menjadi arahan undang-undang Otsus sudah hadir dan tidak mengurangi Bapak Ibu yang lain. Nah, itu yang akan saya jelaskan. Karena itu dalam presentasi saya pertama itu bahwa
Tujuan Otsus itu apa? Saya kira tujuan Otsus itu, ini Otsus ini dia beda dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah atau undang-undang yang mengatur tentang urusan sektoral. Itu beda. Itu dia ada karena kewajiban negara mengikutsertakan produk hukum yang menjamin untuk kemudahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tapi kalau undang-undang Otsus itu beda, dia punya semangat. Nah, karena itu saya mencatat, saya menyebut ada 3 hal. Yaitu yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan bagi orang Papua, dan ini kesepakatan politik negara dalam menyelesaikan persoalan Papua. Karena apa? Orang Papua minta merdeka karena orang Papua dikejar-kejar dengan tentara, dikejar, ditembak di gunung-gunung, ya. Atau orang Papua tidak mendapat kesempatan bekerja atau tidak mendapat promosi jabatan, ya. Dulu menjadi bupati itu susah. Nah, ini adalah jawaban pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Nah, karena itu hari ini kita bisa lewat Pegav tadi dari Manokwari ke sini 2,5 jam. Nah, bisa kita ke Wendama, bisa dengan kapal, bisa dengan darat. Ini adalah bentuk komitmen negara dalam menyelesaikan persoalan Papua, meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua adalah menjamin kepastian hukum dan perlindungan HAM bagi WAPI. Ini persoalan negeri yang mengalirkan darah. Nah, ini kesepakatan politik undang-undang ini jangan lagi ada orang Papua ditembak mati karena dengan senjata. Nah, ini adalah bagian dari kompromi politik negara dengan rakyat. Maka undang-undang ini ada. Lalu yang ketiga adalah mewujudkan proses rekonsiliasi bagi WAPI dan suku yang lain. Saya kira bagian ini pemerintah semua, baik periode lalu maupun yang sekarang ini, kita belum menyelesaikan bagian ini. Rekonsiliasi ini kita di Papua ini cukup kalau rekonsiliasi yang di depan mata kita biasa ada pemalangan, ada pembunuhan di mana, ada penyelesaian. Saya kira ada rekonsiliasi masa lalu itu penting. Kalau hari ini Pak Jokowi sudah membentuk tim untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terberat. Beberapa minggu di bulan Desember itu ada tim yang datang berpertemuan, dan kami lakukan pertemuan di Swiss dan menyampaikan tentang langkah mereka dalam melaksanakan tugas Presiden untuk mereka melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM terberat. Saya kira bagian ini kita belum pemerintah belum serius menyelesaikan. Sosialisasi yang sama juga dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan dengan melibatkan beberapa OPD terkait dan dihadiri oleh Wakil Bupati Manokwari Selatan Wempi Willy Rengkung serta Kepala Bidang Data Monitoring dan Pelaporan Otsus Biro Otonomi Khusus Setda Papua Barat Vitalis Yumte. 2 tahun 2021 berkenaan dengan perubahan yang kedua ya. Dan PP nomor 106 tahun 2021, kemudian kebijakan Provinsi Papua Barat dengan PP nomor 107 tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan dan perencanaan induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat, yang hari ini kita akan mendengarkan dari Biro yang menangani administrasi pelaksanaan otonomi khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 106 dan juga dengan PP 107 tahun 2021. Hari ini kita memasuki tahun kedua kalau tidak salah, dan pelaksanaannya sudah mulai berjalan di tahun 2022 yang lalu. Di tengah-tengah APBD sudah disahkan, sehingga berbagai kebijakan-kebijakan yang masih ada yang belum selaras dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi
didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya PP 106 dan PP 107. Menjadi suatu harapan bagi semua kepala daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Otsus ini membawa satu perubahan karena ini sudah jilid 2, sehingga ada perubahan yang mendasar. Tetapi apa yang kita terima dalam pelaksanaan? Di sana sini ada keluhan karena perubahan mana undang-undang. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sosialisasi arah kebijakan yang dikehendaki oleh undang-undang ditindaklanjuti dengan PP yang terakhir 100. Banyak harapan yang ingin kita capai, terutama dalam memajukan masyarakat OAP di Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu, kesempatan yang baik ini mewakili pemerintah daerah. Kita akan sama-sama mendengarkan kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 bahkan PP Nomor 106 dan 107 ini untuk diimplementasikan semua. Dirasakan bahwa tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 ini begitu cepat, tetapi ada keterlambatan sosialisasinya, sehingga hari ini kita akan sama-sama dengar. Tetapi barangkali ke depan sebagai usulan dari Kabupaten Manokwari Selatan, undang-undang yang akan kita dengarkan, kebijakan pemerintah pusat dengan PP nomor 106, 107 ke depan mungkin dalam tiap tahun negara diperlukan adanya rapat koordinasi. Kita sudah membaca Undang-Undang Nomor 2, PP Nomor 106, 107, banyak harapan di dalam perubahan kebijakan. Di zaman dulu ada dana respect yang hari ini juga masih menjadi satu kebenaran bagi daerah, di mana berbagai tempat pemerintah daerah menerima demo dan pemalangan karena ada kesalahan-kesalahan di masa lalu. Respect itu ada dan di tahun ini tidak ada, berganti dengan adanya perencanaan penganggaran yang bersifat keren dan blok grant, termasuk di dalamnya untuk kepentingan jalannya pemerintahan, di dalamnya infrastruktur yang juga ada dari provinsi dan ada dari kabupaten. Oleh sebab itu, lewat sosialisasi hari ini, pemerintah berharap pimpinan OPD dapat memahami kebijakan-kebijakan secara khusus yang diturunkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dengan berpedoman kepada PP nomor 106 dan 107, sehingga kita akan sama-sama paham, kemudian kita akan sosialisasikan lebih detail ke setiap distrik dan kampung. Karena yang kita urusi masyarakat ada di kampung-kampung, dan mereka menaruh harapan perubahan Undang-Undang Nomor 2 ini akan membawa suatu pembaruan lebih baik lagi dari masa lalu, lebih cepat lagi. Keberhasilannya dirasakan oleh masyarakat asli Papua. Pemerintah tentu berusaha, Kabupaten Manokwari khususnya berusaha mentaati bagaimana menerima, bagaimana mengelolanya, dan melakukan pengawasan. Dalam perencanaan hal ini mungkin yang penting bagi kita sekalian. Perencanaan ini, kebijakan dituangkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan daerah. Oleh sebab itu hari ini kita ingin mendengarkan keselarasan antara pemerintah provinsi dari sisi perencanaan induk maupun percepatan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan. Saya sangat berharap pada pimpinan OPD untuk aktif bertanya di depan apa yang harus kita lakukan secara koordinasi dalam sosialisasi ini, terutama dalam perencanaan,
sehingga kita akan masuk kepada pengelolaan. Karena dari perencanaan ada penerimaan yang harus selaras dengan provinsi. Karena otsus itu terdiri dari dana otsus sendiri, kemudian ada dana bagi hasil sumber daya alam bagi daerah penghasil maupun daerah sekitar. Hari ini saya mengharapkan hal-hal yang ditemui di dalam pelaksanaan bisa ditanyakan, kemudian kita akan koordinasikan secara kontinu antara dinas atau badan pengelola keuangan dengan pemerintah provinsi Papua Barat, dan khusus kepada Biro Otsus yang menangani masalah administrasi Otsus ini, sehingga ada kesamaan berpikir. Barangkali berbagai kebijakan yang nantinya diharapkan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis dari Gubernur Provinsi Papua Barat itu menjadi satu pedoman bagi kami pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam pelaksanaannya di tahun 2023 ini. Jika dimungkinkan tidak adanya keselarasan akan dilakukan revisi sesuai dengan peraturan yang berlaku sejajar dengan PP nomor 106 dan 107. Mengakhiri sambutan dari Bupati pada kesempatan ini, saya ingin menitipkan kepada Kepala Biro Otsus Provinsi Papua Barat melalui Kepala Bidang Data dan Monitoring bahwa ke depan daerah berharap ada koordinasi dalam perencanaan maupun dalam penganggaran, sehingga dalam penerimaan maupun penganggarannya di daerah itu selaras, tidak ada yang bertentangan, arahnya sama, besarannya ditentukan oleh TPAD di Provinsi Papua Barat, juga TPAD di Kabupaten Manokwari Selatan. Sehingga lewat sosialisasi ini ada wawasan yang mempunyai sama berpikir, dan dalam pelaksanaannya diharapkan sebelum perubahan tahun 2023 ini kemungkinan bisa dilakukan rapat koordinasi tentang penyempurnaan penganggaran dana otsus bagi kabupaten kota, terutama dalam penganggaran pada arah pembangunan yang mencapai kemajuan bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan dan secara umum di provinsi, sehingga sampai di lapisan bawah masyarakat di kampung-kampung memahami otsus dalam penganggarannya sudah sesuai dengan harapan mereka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Daerah membutuhkan sosialisasi, bahkan petunjuk teknis yang dapat dipahami secara jelas oleh masing-masing kabupaten, dan semua diperlakukan sama, tetapi presentasinya yang harus disesuaikan dengan luasan, jumlah penduduk, bahkan daerah potensi, daerah produksi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada acara kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus dan perubahannya di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan soal kewenangan penyerahan kewenangan urusan bidang pendidikan dan SMA dan SMK. Persoalan yang sama juga kemarin dikeluhkan oleh Bapeda Kabupaten Manokwari, bahwa ini penyerahan personil ini dia menjadi beban daerah dari sisi anggaran. Nah, saya kira persoalan anggaran itu bukan persoalan kita, ini persoalan negara. Dia sudah atur di aturan ini, berarti dia sudah itu dengan sendirinya mereka akan memperhitungkan langsung secara nasional dan anggaran juga secara langsung, dan itu dapat ditransfer langsung. Nah, karena itu tugas kita sosialisasi, menjelaskan dan menegaskan bahwa urusan SMA dan SMK sudah dikembalikan ke kabupaten kota. Soal sedikit itu transisi biasanya.
Jadi nanti dilakukan koordinasi supaya mendapat mencari langkah-langkah penyelesaian. Tapi untuk membatalkan itu tidak ada. Ini peraturan pemerintah. Jadi teman-teman kemarin di Dinas Pendidikan Provinsi, mereka minta supaya harus sampai bahkan mau diatur depredasi, diperpanjang sampai 5 tahun, tidak ada urusan. Ini peraturan pemerintah. Kita bicara di sini, uangnya langsung ke kas kabupaten kota. Karena itu tidak ada bicara itu. Silakan masing-masing kembali menerjemahkan apa perintah di dalam peraturan ini. Di dalam ini ada lampiran, di belakang itu banyak. Nanti di sini sudah diatur ada dinas pendidikan, kesehatan, terus tentang kependudukan, tentang pariwisata, tentang OPD-OPD terkait itu ada di belakang. Jadi silakan masing-masing OPD pegang buku dan baca untuk memahami sendiri. Lalu bagaimana mengambil langkah dari sisi perencanaan kegiatan atau program. Terus yang berikut adalah pendidikan gratis. Jadi hasil kajian dari Pak Semule itu menyebutkan ada 6.000 anak-anak Papua itu di Papua Barat itu buta huruf atau putus sekolah. Nah ini kan nyaris sebetulnya. Ini tidak seimbang antara uang kita dapat dengan produk daripada pendidikan ini. Nah karena itu menjadi pukulan kita semua. Sehingga maka dalam proses pembentukan peraturan pemerintah ini maka 3 sumber itu 2 diantaranya itu didukung, yang melalui DBH maupun yang kedua dari DAU 2,5% itu dialokasikan untuk pendidikan. Nah kalau kemudian nanti di masa otsus ini dia berjalan baru kita menemukan itu atau pemerintah menemukan itu, kita dianggap kita tidak serius untuk membangun pemerintahan, tidak serius membangun daerah ini. Nah karena itu pendidikan gratis ini Pak Kepala Dinas Pendidikan silakan menyusun kebutuhan berapa sekolah di mana anak-anak Papua sekolah, hitung dorong punya dana besarnya, keperluannya, terus dananya tinggal diatur saja. Kalau itu sekolah swasta bayar, kepala ada swastanya, terus anak-anak kita tahu hanya di sekolah. Jangan pikir gratis selalu tidak bayar, dinas itu tidak bayar, tidak. Dinas harus memperhitungkan. Bila perlu buat satu pemetaan sekolah di distrik ini cukup 1 saja, atau di titik ini SMA 1, ini SMK 1. Anak-anak Papua semua diarahkan sekolah supaya terarah dari sisi perencanaan kebutuhan mereka dan distribusi anggarannya bisa juga mudah. Tapi kalau 1 orang ada di tengah-tengah di sana, 1 orang di sana, wah itu juga pusing. Apalagi dia sendiri pusing. Nah tapi mudah-mudahan desain kami susun akan segera tetap menjadi peraturan gubernur, berarti memudahkan dinas pendidikan akan merencanakan anggaran di tahun 2000. Kalau bisa di perubahan kita usahakan, kalau tidak berarti 2024. Nah, itu pendidikan gratis. Karena itu ini soal kemampuan dari dinas pendidikan untuk membaca, merencanakan dan mengatur sehingga tidak lagi ada anak-anak kita terjadi putus sekolah. Terus pemberian beasiswa ikatan dinas ini juga nanti dilihat. Kalau ada anak-anak kita berpotensi diarahkan, maka mereka ini masuk dalam kelompok pemberian ikatan dinas, dibiayai dan dianggarkan. Nah, tapi jangan kasih ikatan dinas untuk sekolah-sekolah sosial yang terlalu banyak, nanti juga tidak bisa memecahkan persoalan daerah ini. Usahakan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah itu tinggal komunikasikan dengan perguruan tinggi mana yang bisa dikerjasamakan, dibuat kerjasama. Nah itu sehingga atau termasuk kelompok sekolah-sekolah kedinasan yang ada di bawah naungan kementerian lembaga itu juga silakan. Jadi itu soal inovasi dari daerah masing-masing untuk menerjemahkan kebijakannya. Nah sehingga tidak lagi ada
orang anak-anak Papua dari kabupaten kota datang pikul proposal ke biro otsus. Nah, tapi uang otsus kan sudah dibagi sekarang. Mulai tahun ini sampai seterusnya itu uang otsus sudah ada di kabupaten kota. Nah, karena itu tanggung jawab kabupaten kota harus mengolah masalahnya dan menentukan arah kebijakan dengan memanfaatkan dana yang ada. Lalu berikut adalah kependudukan. Saya mencatat kependudukan ini penting, Bapak Ibu. Ada yang kepala dinas pendidikan, kependudukan. Oh. Sayang itu beliau ada supaya kita bicara kependudukan. Jadi ini juga menjadi soal yang terus menimbulkan gejolak antara Papua dan Papua. Arus migran ini dia masuk terus terbuka. Nah, hari ini kita jujur bahwa ada saudara kita dari Kalimantan, dia ada di sana belum datang juga, dia sudah ada punya KTP itu. Saya kira ini sebuah penipuan. Nah, ini karena manajemen pengelolaan penduduk ini kita sendiri tidak disiplin, tidak tegas untuk menegaskan status kependudukan. So kalau tidak ini orang masuk, ini akhirnya jadi beban APBD, beban pemerintah daerah untuk mengurusi yang mestinya orang harus urus orang yang punya rumah, tapi kemudian sibuk dengan orang yang bukan punya rumah. Waktu evaluasi itu saya bilang ini ibarat begini, kita ini kepala rumah tangga, terus yang tamu datang suruh kita keluar, lalu dia yang mengatur rumah itu. Nah inilah otsus yang kita, wajah otsus yang kita tidak sadari selama ini dia berjalan seperti itu. Mestinya kita yang jadi tuan rumah bertindaklah sebagai tuan rumah. Berikan dia, ini saya untuk saudara Tiri, saudara Angka, saudara karena tempat kerja, mari kau tidur di sebelah kamar ini. Kau tempati kamar ini, berapa lama kau tidur sini. Nah itulah otsus semestinya kita atur seperti itu. Di Bali bisa tertib, tidak ada cerita Bali bisa tertib. Di Jogja saja banyak orang datang, tapi haknya diatur juga. Nah tapi kita ini jadi otonomi ini dia menjadi bias. Nah karena itu ini juga masalah, menimbulkan masalah gejolak sosial. Orang Papua berontak dengan saudara-saudara kita yang dia baru datang, kemudian ini menjadi bias, jadi konflik SARA bisa terjadi. Karena itu ini kewajiban. Nah sehingga kami di provinsi akan mendorong, kebetulan kemarin itu kami tidak mendorong Perdasus, tapi di tahun ini kami Biro Otsus akan berjanji untuk bersama-sama di Dinas Kependudukan akan menyelesaikan Perdasus tentang pengendalian penduduk. Nah, supaya kehidupan orang Papua ini tertib. Siapapun hidup di sini harus tertib. Jangan kita sesama sudah lama di sini bermusuhan antara kita dengan saudara-saudara kita yang sudah lama juga di sini datang dan sudah lama berkarya. Nah, itu kita atur supaya tertib. Maka aturan ini menjadi penting. Nah, ini pemerintahan distrik. Ada yang dari distrik, biro pemerintahan, ya. Jadi biro pemerintahan. Jadi nanti ada perbuknya. Kita atur tentang pemerintahan distrik. Nah, pemerintahan distrik ini kita mengatur pertimbangan begini. Orang Papua ini bukan soal jumlah, tapi soal luas jangkauan wilayah. Karena itu kita minta hitungan berapa kampung dengan jumlah kakak sekian sudah jadi distrik. Nah, itu yang pertama pertimbangan filosofi yang kemarin kita dalam pembentukan. Nah, lalu juga akan diatur bagaimana supaya distrik itu jangan dia sepi atau distrik itu dia jadi hutan kembali. Nah, karena itu pemerintah kabupaten kota akan termasuk pemerintah provinsi. Ada kewenangan yang menjadi urusan provinsi yang dikerjakan di kawasan distrik nanti dilimpahkan, diserahkan baik itu kewenangan urusan pemerintahan maupun urusan umum maupun personil, tapi juga menyangkut soal anggaran. Nah itu yang menjadi penting sehingga ini kemungkinan akan bisa kalau pergubnya jadi bisa terjadi penyesuaian kembali nanti distrik-distrik. Itu untuk distrik. Lalu ini menyangkut ASN, pengaturan kewenangan untuk ASN. Bapak Ibu, ASN ini ada dua hal sebetulnya yang penting selain yang lain ya. Tapi saya ambil dua bagian ini yang penting. Jadi orang Papua selalu yang tadi saya sebut, orang Papua bilang, wah dia tidak dapat kesempatan jabatan. Nah,
atau dalam penerimaan formasi, kesempatan kerja atau tenaga kerja. Nah, itu sehingga kemarin dalam kesempatan revisi penyusunan peraturan pemerintah kita mendorong akhirnya disepakati 60-80% itu wajib orang asli Papua. Nah, karena itu kepala badan kepegawaian ada kepegawaian. Karena itu kepala kepegawaian sudah harus pegang buku ini. Jadi mau buat kebijakan pegang buku ini. Bicara jelaskan Pak Bupati, siapapun bupati. Ini bukunya. Ini bukan persoalan bupati, ini persoalan orang Papua. Baru undang-undang dan uang itu datang. Jadi ini bukan persoalan bupati. Dan teman-teman yang jalan menuju jabatan harus jelaskan. Ini bukan persoalan bupati, ini bukan persoalan gubernur, ini persoalan orang Papua. Maka undang-undang dan peraturan ini ada. Sosialisasi Undang-Undang Otsus Jilid 2 memang harus terus dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan merasakan dampak dari Undang-Undang Otsus itu sendiri, terutama penggunaan dana Otsus sehingga tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik dan permasalahan yang selama ini terjadi, di mana masih banyak masyarakat asli Papua yang belum paham dan merasakan dampak dari Undang-Undang Otsus.